Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Karena yang pertama kali datang kehadirannya adalah Mas Bima, maka Mas Bima dipersilahkan untuk memimpin doa teman-temannya. Berdoa disilakan. Siapa doa? Ya mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Kita berdoa sebelum pembelajaran agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Iya. Pada pagi hari ini kita mempelajari hidup lapang dengan berbagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru absen terlebih dahulu. Yang pertama, Abimanyu Setiawan. Ya. Asifa Salsabila. Gilang Rifki Saputra. Muhammad Arfan. Praditya Priya Permana. Rizka Nur Soleha. Terima kasih. Hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah kita sehat, dapat masuk dan belajar dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, adakah yang masih ingat pembelajaran kemarin? Materinya tentang saling menghargai. Nah, kalau kita berbeda dengan teman kita, hendaknya harus saling. Ya, ketika ada teman kita yang berbeda agama, kita harus menghargai atau toleransi. Ada yang ditanyakan tentang pembelajaran kemarin? Tentang saling menghargai? Nah, sudah jelas ya? Kita lanjutkan materinya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang zakat, infak, dan sedekah. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu ada 6. Yang pertama, kalian bisa meyakini zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, kalian dapat membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti kalian menerapkan makna zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan bagaimana zakat itu, infak, sedekah, dan hadiah. Yang keempat, dapat membedakan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kelima, kalian dapat menciptakan ide atau kegiatan di rumah, di sekolah. Yang keenam, kalian bisa mempraktekkan praktek langsung di rumah maupun di sekolah terkait dengan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Pita mau membagikan motivasi pada hari ini agar kalian semangat dalam belajar. Coba Bu Pita minta tolong Mas Ditya dibacakan motivasinya untuk hari ini. Motivasi hari ini, zakat adalah amal yang sangat dimulai dengan
memberi zakat. Kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan orang lain dan ingin membantu mereka yang membutuhkan. Ya, terima kasih Mas Ditya. Nah, sebelum kita mulai lagi, kita coba lihat dulu. Ada berapa gambar anak-anak? Ada 4 gambar. Yang pertama, Mbak Rizka. Itu gambar apa? Ya, zakat. Apa? Gambarnya apa itu? Yang kedua, Mas Gilang. Ya, gambarnya? Gambarnya? Ya, ada kotak. Itu kita ibaratkan dengan kotak infak. Nah, lalu Mas Gilang memasukkan uang. Pintar sekali. Yang ketiga, Mas Arfan. Gambar apa itu? Ya, sedekah. Ada seorang yang memberikan sedekah kepada orang lain. Yang keempat, Asifa Salsabila. Gambar apa itu yang keempat? Ya, hadiah. Coba, tolong deskripsikan gambar itu seperti Bu Pita tadi. Ada seorang anak yang memberikan hadiah kepada temannya. Ya, lain kali kalau mendeskripsikan gambar dengan percaya diri ya, mengucapkannya. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Apa itu zakat? Zakat itu adalah kewajiban kepada setiap orang muslim yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Zakat itu adalah salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Ya. Setelah kita mempelajari pengertian zakat tadi, sekarang Bu Pita mau mengajari kalian tepuk zakat. Nah, agar kalian bisa menghafalkan, oh apa itu zakat. Nah, seperti itu. Nanti Bu Pita ajari, Bu Pita dulu baru kalian. Bu Pita selesai bernyanyinya baru kalian dulu. Ya. Tepuk zakat, bayar zakat rukun Islam yang keempat. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Paham? Ya, coba kita bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk zakat. Bayar zakat rukun Islam yang keempat. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Pintar sekali. Kita lanjutkan. Nah, zakat itu ada 2 macam, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Coba Bu Pita minta tolong Mas Bima untuk membacakan pengertian zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan setiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri. Tujuan untuk membersihkan diri dan membantu orang miskin. Betul. Zakat mal yang dikeluarkan dari harta yang sudah mencapai jumlah tertentu, seperti uang, hasil pertanian atau emas. Contoh perilaku zakat fitrah, keluarga kamu memberikan zakat fitrah untuk membantu orang yang membutuhkan di sekitar tempat tinggal. Zakat mal, jika kamu memiliki tabungan atau harta yang sudah cukup, maka kamu bisa mengeluarkan sebagian untuk zakat mal. Iya, itu tadi.
pengertian zakat fitrah dan zakat mal yang sudah dibacakan oleh Mas Bima. Contohnya, kalau kalian sedang puasa, kalian membayar zakat fitrah sebelum hari raya. Apabila zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan jika kalian memiliki tabungan atau harta yang sudah cukup. Nah, dan kamu harus wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, sekarang ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga adalah amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima adalah riqab, yang keenam fisabilillah, yang ketujuh adalah ghorim, yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ada berapa golongan anak-anak? 8. Ya, 8. Sekarang Bu Guru akan ajarkan kalian lagu mustahik zakat agar kalian bisa menghafalkan dengan baik. Bu Guru dulu, baru setelah Bu Guru selesai kalian menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat. Fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan ghorim, amil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahik zakat. Nah, sekarang kalian, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat. Fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan ghorim, amil zakat dan riqab. Mereka semua itu mustahik zakat. Oke, jadi kalian apabila menghafal, ingat lagu ini. Ada 8 golongan itu apa saja? Dinyanyikan lagunya. Kita lanjutkan. Sekarang infak. Apa itu infak? Infak adalah pemberian harta yang sifatnya sukarela dan tidak terbatas pada waktu tertentu. Infak dapat kita lakukan kapan saja dan tidak ada jumlah yang tertentu yang harus diberikan. Infak diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan. Yang selanjutnya adalah sedekah atau sodakoh. Nah, coba Mbak Rizka tolong dibacakan sodakoh. Sodakoh atau sedekah. Sodakoh adalah memberi dengan ikhlas kepada orang lain, baik berupa uang, barang, atau tenaga, tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah dapat diberikan kepada kapan saja dan tidak terbatas pada orang yang membutuhkan uang saja. Ya, terima kasih. Nah, yang terakhir adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk rasa kasih sayang, penghargaan, atau rasa tanda terima kasih. Nah, hadiah itu bukan kewajiban umat Islam, tetapi kita menjalankan ibadah beramal dengan baik. Contohnya apa Mas Gilang itu, coba dibacakan. Ya. Memberi hadiah ulang tahun untuk teman. Ya. Memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih pada guru. Ya, itu ada 2 contoh hadiah. Nah, zakat, infak, sedekah, dan hadiah itu ada perbedaannya. Tujuannya berbeda, waktunya berbeda, contohnya juga berbeda dalam penerapannya. Yang pertama zakat.
Zakat dapat mensucikan harta dan membantu orang yang miskin. Infak membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, sedekah dapat membantu sesama dengan ikhlas. Yang keempat, hadiah dapat memberikan kebahagiaan sebagai tanda terima kasih atau tanda kasih sayang. Nah, waktunya kalau zakat itu ditentukan yaitu setiap tahun. Ketika infak dapat diberikan kapan saja. Sedekah juga kapan saja. Nah, yang keempat, hadiah juga diberikan kapan saja. Contohnya bisa kalian lihat, kalau zakat fitrah itu di hari raya, infak itu memberikan uang kepada orang yang di jalan atau sebagainya. Yang ketiga, sedekah memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Nah, yang keempat, hadiah. Contohnya, kalian memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih atau saat ketika teman kalian berulang tahun. Nah, sekarang manfaatnya. Kalau kita berzakat, infak, sedekah, dan hadiah itu manfaatnya apa saja? Nah, bisa kalian baca ini. Coba Bu Pita kasih waktu 1 menit untuk kalian membaca manfaat dari zakat ini. Sudah, terima kasih. Lanjut. Sekarang hikmahnya. Ketika kita melaksanakan berbagi, apa hikmahnya? Yang pertama, tentunya kita mendapatkan pahala. Yang kedua, dapat menghapus dosa. Yang ketiga, mensucikan harta. Yang keempat, terhindar dari bahaya. Yang kelima, memudahkan jalan kita menuju surga. Rizka membawa 2 kotak makanan untuk dibagikan kepada temannya yang tidak membawa bekal dan makan siang. Nah, terus temannya memujinya. Wah, Rizka sering bersedekah ya. Tetapi ada temannya yang bingung, apakah memberikan makanan itu disebut sedekah? Bukankah itu hanya berbagi? Nah, pasti juga kalian bertanya-tanya. Ya, sering sekali kalian menemui teman kalian yang seperti itu. Biasanya memberikan jajan, memberikan minum, seperti itu. Yang keempat, Nanda memberikan hadiah berupa buku cerita kepada temannya yang berulang tahun. Ketika ditanya, apakah itu termasuk ibadah? Ia menjawab, aku tidak tahu apakah hadiah juga dihitung sebagai sedekah, apakah sebagai ibadah seperti zakat atau sedekah. Aku tidak tahu, katanya. Nah, setelah kita mempelajari materi dan Bu Guru sudah bacakan tentang kasus yang ada di sekolah kita, yang kita sering lihat, mari kita berdiskusi. Yang pertama, diskusinya adalah menjelaskan pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, kalian membandingkan perbedaan keempat konsep tersebut dalam tabel sederhana. Ya, nah, pembagiannya, kelompok zakat adalah Bima dan Gilang, yaitu kelompok 1. Kelompok 2 membahas infak dan sedekah, yaitu Salsa sama Rizka. Yang ketiga, kelompok hadiah, Arfan dan Aditya. Nah, Bu Guru mau membagikan lembar kerjanya dahulu. Ya. Diskusikan dengan teman kalian.
Nah, ya baik sekali, dilanjutkan. Bagaimana anak-anak berdiskusinya? Lancar? Sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Ya, sekarang kalian mempresentasikan kelompok kalian. Sebelum dimulai, kita akan memilih dulu kelompoknya. Bu Guru akan klik. 1, 2, 3. Ya, kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi hasil dari kami. Hukum. Zakat hukumnya wajib. Apabila tidak dilakukan akan mendapat dosa. 2. Infak. Hukumnya sunnah. Apabila tidak dilakukan tidak akan mendapat dosa. 3. Sedekah. Hukumnya juga sunnah. 4. Hadiah. Hukumnya mubah atau diperbolehkan. Tujuan. Zakat dapat membersihkan harta. 2. Infak untuk kepentingan sosial dan amal. 3. Sedekah membantu sesama mendapat pahala dari Allah. 4. Hadiah sebagai tanda kasih sayang. Penerima zakat. Penerima adalah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, fisabilillah, Gorim, Ibnu Sabil. Infak. Penerimanya bisa siapa saja yang membutuhkan. 3. Sedekah. Semua orang yang butuh bantuan. 4. Hadiah. Penerima adalah yang diberi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berdua. Hukum. Zakat wajib apabila telat membayar akan berdosa. Infak sunnah akan dapat pahala jika berinfak. Sedekah sunnah apabila tidak bersedekah maka tidak berdosa. Hadiah mubah atau boleh. Syarat ada ketentuan jumlah yang harus dikeluarkan. Infak jumlahnya tidak ditentukan. Sedekah sesuai kemampuan, bisa sedikit atau banyak. Hadiah jumlahnya tergantung pada pemberi dan konteks pemberian. Tujuan zakat membersihkan harta, membantu orang yang membutuhkan. Infak untuk kepentingan sosial, sedekah membantu sesama, hadiah untuk tanda penghargaan. Penerima zakat adalah 8 mustahik yang sudah ditentukan. Infak semua orang yang membutuhkan. Sedekah penerima bisa siapa saja, baik individu atau lembaga. Hadiah tidak terbatas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baik. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah baik semuanya, percaya diri semuanya. Hasil diskusinya, kata-katanya juga baik, sesuai dengan materi. Nah, sekarang kita akan merefleksikan setelah kita belajar pada pagi hari ini. Bu Guru akan bagikan 1 lembar kertas, kemudian kalian menuliskan secara singkat apa yang telah kalian pelajari. Bagaimana perasaan kalian? Nah, terus yang ketiga, usaha kalian apa? Setelah kalian menulis, nanti ditempelkan di papan tulis.
Silahkan ditulis. Kemudian setelah selesai, boleh pertama kali yang selesai maju. Tulislah bagaimana perasaan kalian, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah selesai anak-anak menulis refleksinya? Sudah. Baik, silahkan urut dari Mas Bima maju ke depan untuk menempelkan refleksinya. Ya. Langsung Gilang. Di bawahnya boleh. Ya. Arfan dan Ditya sudah? Terima kasih anak-anak. Nah, Bu Pita bacakan. Banyak yang menulis senang sekali. Hari ini belajarnya sangat menyenangkan. Senang karena mendapatkan ilmu. Hari ini senang sekali. Baik. Terima kasih anak-anak. Refleksi yang kalian tuliskan. Nah, sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian dari Bu Guru, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.